Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi baru ya, yaitu mengenai virus. Khususnya kita akan belajar mengenai ciri dan struktur dari virus. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri dari virus melalui pengamatan video atau gambar dengan teliti. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan struktur tubuh virus beserta fungsinya dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan macam-macam bentuk virus melalui pengamatan gambar dengan teliti. Nah, lanjut. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi untuk mempelajari virus, saya ingin bertanya terlebih dahulu, yaitu apa itu virus, bagaimana ciri-ciri dari virus, kemudian bagaimana sih struktur dari virus, dan apa macam-macam virus itu, apakah virus hanya terdiri dari satu macam atau banyak macam. Nah, silahkan sekarang anak-anak bisa menjawab sendiri-sendiri ya di rumah. Mungkin bisa dicatat di buku atau di selembar kertas atau di mana terserah. Ya, sudah terjawab ya. Nah, sekarang saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah dari virus, mengenai bagaimana sih virus pertama kali ditemukan dan oleh siapa. Nah, virus itu ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer, yaitu pada tahun 1883. Nah, pada saat itu, Meyer ini meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Nah, penyakit tersebut ini menyebabkan adanya bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, karena penyakit ini menyebabkan bercak-bercak, maka penyakit ini disebut dengan penyakit mozaik. Nah, kemudian Adolf Meyer ini berhasil memindahkan penyakit dari daun tembakau ini ke tanaman yang sehat dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun tanaman sakit ke tanaman yang sehat. Dan akibatnya tanaman yang sehat tadi yang sudah disemprotkan dengan getah yang sudah diekstraksi pun ikut menjadi sakit. Nah, melalui kemudian Adolf Meyer ini melakukan pengamatan di mikroskop. Nah, Meyer ini tidak dapat melihat adanya bakteri penyebab penyakit tersebut. Lalu, Meyer menduga bahwa penyakit mozaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil ukurannya dari biasanya, yang tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Kemudian, pada beberapa tahun berikutnya, seorang ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanovsky ini juga melakukan pengamatan atau penelitian yang sama dengan Adolf Meyer, yaitu dengan menyaring getah tanaman tembakau yang berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Kemudian hasil saringan tadi ditularkan kepada tanaman yang sehat. Ternyata filtrat masih menimbulkan penyakit mozaik pada tanaman yang sehat. Seperti halnya Meyer, Ivanovsky ini berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil ukurannya atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Nah, kedua peneliti ini sama-sama meneliti penyebab penyakit pada daun tembakau. Nah, lalu apa sih perbedaan dari kedua penelitian ini? Yaitu perbedaannya ada pada prosesnya. Jika Adolf Meyer melakukan penelitian dengan mengekstrak getah daun tembakau, sedangkan Dmitri Ivanovsky ini melakukan penyaringan pada getah tembakau sehingga dihasilkan sebuah ekstrak atau filtrat daun tembakau. Begitu. Nah, itu kedua penelitian ini merupakan awal mula dari adanya penelitian-penelitian virus yang ada hingga saat ini. Ya, selanjutnya adalah mengenai pengertian dari virus. Nah, ini dapat menjawab pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi di depan ya.
Virus itu adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan selular untuk bereproduksi sendiri. Artinya, virus ini merupakan parasit yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat hidup di dalam sel makhluk hidup lain dan melakukan reproduksi di sana. Artinya, jika virus tidak berada di dalam material hidup atau sel makhluk hidup lain, virus tidak dapat bereproduksi. Karena sifatnya virus adalah parasit, artinya menumpang pada organisme lain. Begitu. Selanjutnya, yang kedua mengenai ciri-ciri dari virus. Yang pertama, ciri-ciri dari virus yaitu berukuran sangat kecil atau mikroskopis, yaitu dengan ukuran 20 sampai 300 mm. Mengapa disebut demikian? Ya karena ukurannya ini sangat kecil dan virus hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop elektron dan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Ukuran virus ini lebih kecil daripada bakteri, sehingga beberapa virus diketahui menginfeksi bakteri dan dapat memperbanyak diri di dalam sel bakteri tersebut. Ciri virus yang kedua yaitu virus bersifat parasit obligat. Apa sih itu parasit obligat? Nah, bila sel hidup yang ditumpanginya mati, maka virus pun akan mati. Sel hidup yang ditumpanginya disebut dengan sel inang. Nah, sel inang ini itu dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler, mulai dari bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Itu merupakan mengapa virus disebut dengan parasit obligat, yaitu jika sel hidup yang ditumpanginya mati, maka virus pun akan ikut mati. Lalu ciri virus yang ketiga yaitu tubuh virus tersusun atas selubung protein dan materi genetik. Nah, materi genetik pada virus ini terdiri dari DNA dan atau RNA, sedangkan virus ini hanya memiliki salah satu dari keduanya. Materi genetik tersebut itu dibungkus oleh suatu selubung protein yang disebut dengan kapsid. Kapsid ini akan melindungi materi genetik dari kerusakan saat virus berada di luar tubuh inang. Kapsid tersusun atas bagian-bagian kecil unit penyusun yang disebut dengan kapsomer, sehingga nanti virus juga dapat dibedakan melalui jumlah kapsomernya. Kemudian ciri virus yang berikutnya yaitu virus dapat dikristalkan. Nah, ketika virus di luar tubuh inang, maka virus tidak dapat bereproduksi dan virus dapat dikristalkan, seakan-akan mereka adalah benda mati. Padahal, makhluk hidup, bakteri sekalipun tidak dapat dikristalkan. Nah, ini merupakan salah satu ciri utama dari virus yang membedakannya dengan makhluk hidup yang lain, yaitu virus dapat dikristalkan. Lalu ciri virus yang terakhir yaitu virus tidak memiliki organel-organel sel. Nah, tujuan hidup dari virus sendiri ini hanya untuk memperbanyak diri, sehingga mereka tidak memiliki membran dan organel-organel sel seperti nukleus, ribosom, mitokondria, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Nah, alat yang digunakan untuk memperbanyak diri adalah materi genetik yang dimilikinya, yaitu DNA atau RNA. Materi genetik ini akan mengontrol organel sel inang untuk bekerja memperbanyak tubuh virus. Begitu, itu merupakan ciri-ciri dari virus ya. Kita lanjut mengenai jenis-jenis dari virus. Nah, jenis-jenis dari virus ini itu ada dua macam, berdasarkan materi genetiknya atau berdasarkan kandungan materi genetiknya. Yang pertama ada virus DNA atau sering disebut juga dengan deoksiribovirus. Virus DNA ini merupakan virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai berpilin atau rantai ganda. Contohnya ada virus herpes, ini penyebab penyakit herpes. Kemudian ada pox virus, ini merupakan penyebab penyakit kanker. Kemudian ada mosaic virus, ini merupakan penyebab penyakit
mozaik pada tanaman, dan ada juga papovavirus. Sebenarnya tidak hanya ini, ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Silahkan nanti anak-anak dapat mencarinya sendiri di rumah. Yang kedua, yaitu ada virus RNA atau sering juga disebut dengan ribovirus. Virus ini merupakan virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal. Jika tadi DNA rantai berpilin atau rantai ganda, maka RNA adalah rantai tunggal. Contoh dari virus RNA itu ada orthomyxovirus, ini penyebab penyakit influenza. Kemudian ada arenavirus, ini merupakan virus penyebab penyakit meningitis, dan ada rhabdovirus atau penyebab penyakit rabies. Untuk contoh-contoh yang lain silahkan anak-anak nanti mencarinya sendiri juga di rumah. Ya, tadi selain virus dapat dibedakan berdasarkan materi genetik atau asam nukleatnya, virus juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk selubung protein atau kapsidnya. Nah, yang pertama ini ada virus yang berbentuk helix. Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-ciri dari virus yang berbentuk helix ini, dia menyerupai batang yang panjang. Kemudian nukleokapsidnya tidak kaku, berbentuk helix, dan memiliki satu sumbu rotasi. Dan pada bagian atasnya terlihat adanya RNA. Nah, contoh dari virus yang berbentuk helix ini yaitu virus influenza, dan juga ada virus TMV atau tobacco mosaic virus. Yang kedua, ada virus yang berbentuk kompleks. Nah, ciri dari virus ini yaitu tentu saja strukturnya yang kompleks, yaitu adanya kepala, leher, dan juga ekor. Nah, contoh dari virus yang berbentuk kompleks ini adalah bakteriofag. Kemudian ada juga virus yang berbentuk polihedral. Ini contohnya ada virus polio dan juga adenovirus. Kita lanjut pada struktur tubuh virus. Nah, struktur tubuh virus ini yaitu memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala, leher, dan ekor. Nah, ini juga merupakan contoh dari virus yang kompleks, dan ini merupakan struktur tubuh dari bakteriofag. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama pada bagian kepala. Pada bagian ini itu mengandung asam nukleat, sedangkan pada bagian luarnya diselubungi oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid. Nah, untuk virus bakteriofag ini, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya yaitu DNA. Asam nukleat pada virus ini diselubungi oleh kapsid yang disebut dengan nukleokapsid. Nah, untuk nukleokapsid sendiri itu ada 2 macam, yaitu ada nukleokapsid yang telanjang, contohnya pada TMV, dan juga ada nukleokapsid yang diselubungi suatu membran pembungkus, contohnya pada virus influenza. Nah, asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik atau untuk replikasi pada proses replikasi virus. Kemudian, kapsid ini merupakan selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus, sehingga tadi seperti yang sudah dijelaskan, virus dapat dibedakan berdasarkan kapsidnya. Kemudian kapsid ini terdiri atas bagian-bagian yang disebut kapsomer. Misalnya pada virus TMV terdiri atas satu rantai polipeptida yang tersusun atas 2100 kapsomer. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu leher. Nah, tidak semua virus itu memiliki bagian ini. Nah, pada bakteriofag sendiri ini pada gambar dia memiliki bagian leher. Kemudian, leher ini berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. Bagian yang berikutnya yaitu ekor. Ekor merupakan bagian tubuh virus yang penting karena berfungsi untuk melekatkan diri dengan sel inang serta memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Bagian ekor virus terdiri atas selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Selubung ekor berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel hospes atau sel inang dan juga tempat penghubung antara kepala dan lempeng dasar virus.
Kemudian lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Nah, serabut ekor sendiri ini berfungsi sebagai penerima rangsang atau reseptor dan juga untuk menempel pada sel inang. Dan jarum penusuk sendiri berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Begitu, itu merupakan penjelasan dari struktur tubuh virus dan fungsi-fungsinya. Ini merupakan tadi ya penjelasan yang sudah saya jelaskan. Nanti jika ada yang kurang paham, adik-adik dapat membacanya sendiri di slide ini. Dan yang terakhir, ini mengenai bentuk-bentuk virus secara morfologinya. Nah, yang pertama ada virus yang berbentuk batang, contohnya ada TMV atau tobacco mosaic virus. Kemudian ada yang berbentuk batang dan berujung oval, contohnya ada rhabdovirus. Ada yang berbentuk bulat, contohnya HIV dan orthomyxovirus. Kemudian ada yang berbentuk filamen atau benang, ini contohnya pada virus Ebola. Kemudian ada yang berbentuk polihedral, contohnya pada adenovirus, dan ada yang berbentuk seperti huruf T, contohnya pada bakteriophag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Nah, sudah selesai penjelasan dari saya. Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya? Atau ada yang dibingungkan? Jika ada yang dibingungkan, silahkan anak-anak dapat mengajukan pertanyaan melalui Google Classroom ya. Ya, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang membingungkan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.